sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholati. Oh, jadi apa saja yang berkaitan dengan sholat maka wajib untuk dipelajari. Oke ya. Sholat itu sebelum sholat harus apa? Wudu. Belajar wudunya wajib. Hah? Beli. Ya. Jadi belajar wudunya hukumnya wajib. Tidak bisa belum niatnya wudu? Bisa. Niatnya wudu. Nawaitul ta'ala. Ya jangan kasih Allahu Akbar. Itu ya. Lillahi ta'ala belajar wudunya wajib. Oh. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi wajib. Oh, li'annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakun fardon. Jadi apa yang menjadikan wasilah suatu hal untuk dilaksanakannya suatu kewajiban, maka wasilah itu jadi wajib. Suatu hal yang berkaitan dengan sholat, misalnya wudu, maka belajar wudu itu jadi wajib. You know? No. You know? Oke, ya. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakun wajiban. Jadi apa-apa sesuatu yang mendatangkan untuk bisa tegaknya suatu kewajiban, maka sesuatu itu wajib. Kalau dalam kaidah usul fikih itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Perkara yang sempurna suatu perkara itu untuk dilakukannya suatu yang wajib, maka perkara itu jadi wajib. Oke, itu saja hari ini kita pertemuannya ya. Tapi sebelum itu barangkali ada yang mau ditanyakan Kang Haris, monggo. Ya, terima kasih banyak Kang Imam Sibaweh, MPD yang sudah memaparkan bagian pertama dari kitab Ta'lim Muta'alim. Hari pertama, pertemuan pertama. Nanti insya Allah akan ada pertemuan kedua, ketiga, sampai hatam kitab Ta'lim Ta'alim ya. Sebelum kita tutup, pertanyaannya dari saya apa dari santriwan dan santriwati ini? Barangkali ada yang bertanya terkait apa saja nggak apa-apa. Permasalahan hidup sehari-hari. Barangkali ada yang belum paham terkait hukum-hukum agama. Pak ini kalau kayak gini boleh enggak? Ya udah kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Oh enggak. Kalau malu bertanya nanti gampang ditulis ya. Nanti akan ditanyakan sama Pak Haris di pertemuan berikutnya. Oke? Siapapun nggak apa-apa. Tulis di kertas, serahin ke Pak Haris. Pak ini pertanyaan saya. Kalau dari Pak Haris, nanya apa ya? Bagaimana? Begini, Kang Imam. Ada pertanyaan. Ada seorang anak, ya, memiliki orang tua. Ya semua juga anak, pasti memiliki orang tua. Termasuk Pak Haris juga sama. Kalau seandainya ada orang tua yang memerintahkan tidak baik kepada anaknya, apakah wajib dipatuhi? Ini kan kaitannya dengan ketaatan anak kepada orang tua. Itu satu. Bagaimana kalau ada orang tua yang memerintahkan sesuatu yang tidak baik? Apakah seorang anak wajib mematuhi perintah orang tua tersebut? Katanya tadi wajib mematuhi orang tua kan? Iya, pinter. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang tua tersebut
melakukan kemaksiatan, apakah seorang anak menegur orang tua, sedangkan seorang anak kan harus sopan kepada orang tua. Bagaimana cara menegur supaya tidak menyinggung perasaan orang tua? Kalau orang tua tersebut berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya kan. Nanti dijelaskan sama Kang Imam. Mangga Kang Imam dijelaskan, cukup 2 saja pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Dan luar biasa, cukup mewakili santri-santri kita ya. Cukup mewakili anak-anak kita. Yang pertama berkaitan dengan ketaatan. Selama itu tidak mengandung kemaksiatan, maka selama itu pula wajib diikuti. Yang dimaksud dengan maksiat itu apa? Nah, itu ada jambunya tetangga. Itu bisa dicuri, nggak dicuriin dong, bisa nggak? Itu contohnya, ya. Contohnya itu. Itu boleh nggak untuk dilaksanakan? Tetap tidak boleh. Karena perintahnya melanggar hukum. Perintahnya tidak sesuai dengan hal-hal yang baik. Nah, nggak usah sholat. Ya, bener nggak perintah itu? Salah. Ya. Selama itu tidak maksiat, selama itu pula kita wajib taat. Tapi kalau sudah maksiat, tinggalkan. Nah, nggak usah ngaji. Ya. Nah, nggak usah sekolah. Selama itu halnya maksiat, selama itu melanggar perintah Allah, maka itu tidak boleh diikuti. Satu. Oke ya. Yang kedua, ya tadi sebenarnya kemaksiatan. Ya. Ya persoalan maksiat itu ya harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Oh, ya dengan yang baik-baik saja. Ya, ngobrol yang enak saja. Ya, tidak usah bentak-bentak ke orang tua. Nah, jangan, yang lembut saja. Ya. Tapi dengan kalau bisa dengan bahasa yang enak gitu kan. Ya. Nah, bahasa yang enak ya nggak mesti bahasa asing lah. Ya. Apalagi bahasa Inggris ya. Nggak mesti seperti itu. Yang penting kan bisa ngobrolnya, bisa ngomongnya yang enak dan tidak menyinggung perasaan. Nabi Ibrahim itu bapaknya bernama Azar. Azar itu bapaknya tukang jualan berhala. Tapi Nabi Ibrahim ya, tidak pernah membentak bapaknya untuk ikut kepada agamanya Nabi Ibrahim. Nah, lembut. Ya, bapaknya syurang nyebar, kamu nyebarin agama apa? Udah, ikutin aja agama nenek moyang kamu. Ya, ini patungnya dijualin. Ya. Itu ya. Tapi dengan bahasa yang enak, dengan bahasa yang lembut. Ya, nanti juga akan ketemu. Ya, sambil jalan, sambil menapaki kehidupan itu dengan berbagai macam problematikanya akan ketemu nanti juga. Cara penolakan yang kira-kira tidak menyinggung orang tua. Oke? Pokoknya intinya jangan sampai membuat orang tua itu marah. Bisa enggak? Setiap hari dimarahi orang tua. Ya sudah sekarang dikurangi. Ya, oke? Ya, monggo kelar situ saja jawaban dari saya, Kang. Ya, terima kasih banyak Kang Imam Sibaweh MPD yang sudah menjelaskan secara gamblang, contoh-contoh, secara jelas maksudnya gamblang tuh. Ya. Bagaimana seorang anak supaya menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua, yang ayahnya masih hidup, jangan sampai menyesal ketika ayahnya sudah tiada. Yang ibunya masih hidup, jangan sampai menyesal ketika ibunya sudah tiada. Mumpung orang tua masih hidup, patuh dan hormati kedua orang tua tersebut. Jangan sampai menyesal kemudian, karena kalau sudah tiada pasti akan menyesal.
mumpung masih urip, mumpung masih hidup, sayangi orang tua, patuhi ketika diperintah ya nurut. Kapan maning berbakti kepada orang tua? Ya, mat, contoh. Ya yang lain juga sama, bukan hanya rahmat, mamat, bukan hanya. Semua. Kedua orang tua itu harus disayangi, dihormati. Ketika diperintahkan, nggak mungkin orang tua akan menyesatkan orang anaknya, nggak mungkin orang tua akan menjatuhkan anaknya. Kalau diperintahkan orang tua itu pasti untuk yang baik biasanya. Ya, makanya patuhi. Bagus. Tuh kan di sini aja nggak mau. Ya, bukan. Pekerjaan rumah itu bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Nanti kita ajarkan semua tentang tata cara kebersihan. Pak Haris juga di kantor kadang nyapu sendiri, ngepel sendiri, cuci piring sendiri lah. Itu contoh. Kasih contoh yang bagus supaya yang lain juga mengikuti. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih Kang Imam Sibawa MPD atas waktunya. Sudah menyempatkan lagi dalam pengajian kitab Ta'lim Muta'alim bulanan. Kita ini pengajiannya ada banyak. Pertama, tahfidz Al-Quran yang setiap hari di depan kantor. Yang kedua, kitab tafsir Jalalain. Mingguan, setiap hari Sabtu live streaming di Facebook di halaman Pondok Pesantren. Cari saja halaman Pondok Pesantren. Setiap hari Sabtu akan live streaming. Kitab tafsir Jalalain, ngaji Quran, ngaji tafsirannya, ngasih duduk maknane, tafsiran ya. Kang Imam lagi yang mengisi. Dan sekarang yang terbaru ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Bulanan. Setiap bulan sekali, sama setiap hari Sabtu. Giliran nanti ini kelas 10 Ulia atau Alia. Bulan depan kelas 9 MTS. Kelas 8 MTS dan sampai TK nanti. Setelah TK selesai kembali lagi ke Ulia lagi. Begitu. Ya kalau mau Ulia setiap hari nggak apa-apa. Enggak. Kita sudah komitmen harus rutin bulanan ya bulanan. Karena ada yang harian juga sudah ada, mingguan sudah ada, bulanan sudah ada, bahkan tahunan juga. Setiap tahun kita memperingati Hari Santri, memperingati Maulid Nabi, Rajaban, Imtihan itu kan tahunan, kegiatan-kegiatan tahunan, rutin. Di sini setiap tahun ada. Cukup ya? Terima kasih banyak atas waktunya kepada Kang Imam dan juga kepada para santriwan-santriwati ya, termasuk Mamat yang tadi sering disebut. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri undi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo yakin dan patuh pada Kiai.